Bagaimana menyalakan korek api tanpa gas? Pemadam memberitahu si gadis untuk melepaskan bilah besi korek api terlebih dulu, lalu bungkus korek api dengan tisu, dan mengikis roll bulat di lantai. Setelah berulang kali mencoba, akhirnya apinya menyala. Si gadis segera membakar seluruh gulungan tisu. Si gadis membakar plastik di depan jendela. Atas petunjuk dari pemadam, kemudian, si gadis merangkak ke kamar mandi dan menutup pintu. Setelah menekan tombol pengunci, si gadis tidak tahan lagi. Dia pingsan. Pada saat ini, polisi mengendalikan drone dan menggunakan deteksi panas untuk mencari di setiap unit bangunan. Mereka menemukannya di lantai 12 gedung 1202. Mereka segera menuju ke sana. Si pria mengambil kunci dari laci dan bersiap untuk membuka pintu kamar si gadis. Tim penyelamat segera datang dengan menggunakan tangga pemadam. Ketika si pria hendak membuka pintu, tiba-tiba terdengar suara dari luar. Itu adalah Hogai dan rekan-rekannya. Si pria segera berlari ke arah pintu. Si pria melihat polisi sudah berada di luar lewat lubang pintu. Si pria buru-buru bersembunyi di ruangan lain. Untung jendelanya tidak terkunci. Ketiga orang itu berhasil masuk melalui jendela. Hogai mencari di setiap kamar. Hogai melihat sesuatu yang aneh di lemari. Dia berjalan dengan hati-hati. Ketika lemari hendak dibuka, si pria tiba-tiba muncul di belakang Hogai. Hogai ditahan oleh si pria. Si pria mengancam mereka untuk pergi dari sini. Tiba-tiba, Hogai melihat asap hitam keluar dari celah pintu. Dia mengingat ucapan kepala pemadam. Jika oksigen internal habis, maka ledakan akan terjadi setelah pintu dibuka. Hogai mulai memprovokasi si pria dan memberi isyarat ke pemadam lainnya. Pemadam itu langsung mengerti. Setelah melihat asap di celah pintu, si pria terus bergerak ke arah pintu. Karena provokasi Hogai, ketika si pria ingin membuka pintu dan masuk, menghindar. Kobaran api memenuhi seluruh ruangan dalam sekejap. Tim penyelamat segera memadamkan api. Pemadam lainnya masuk dengan mengenakan pelindung. Dia membuka pintu kamar mandi dengan kapak, lalu memasangkan masker oksigen pada gadis itu. Si gadis berhasil diselamatkan. Tim penyelamat segera melakukan CPR pada si gadis. Pada saat ini, si pria terbangun. Ketika si pria ingin menyerang kedua orang itu, Hogai juga kebetulan sadar. Hogai langsung menjatuhkan si pria ke lantai. Si pria mengambil pecahan kaca dan menikam Hogai. Hogai menggenggam tangan si pria dengan erat. Si gadis akhirnya sadar. Setelah diselamatkan, si pria menendang Hogai. Hogai memeluk kaki si pria dan menggigitnya dengan keras. Rasa sakit membuat si pria berkali-kali meninju Hogai. Namun, Hogai tetap memegangi kakinya. Hogai membanting keras si pria di atas meja dengan sekali lemparan bahu. Hogai juga mengambil kesempatan untuk mengalahkan si pria. Dalam perjalanan untuk mengawal si pria, Hogai bertanya berapa banyak orang yang telah dibunuh. 6,5 orang. Kalian baru saja menyelamatkan orang yang setengah terbunuh. Mengapa kamu membunuh mereka? Pria itu berkata dengan angkuh. Dia suka melihat orang yang memohon saat menghadapi kematian. Dia merasa sangat hebat. Hogai marah dan mencekik lehernya. Seo segera mendorong Hogai. Setelah melihat ada kamera pengawas di atas mobil, melihat si pria tersenyum puas, Seo menuangkan alkohol di wajah si pria. Untuk membersihkan lukanya, Seo mengambil beberapa potong kapas alkohol lagi dan menempelkannya di luka si pria.